Sylvia selalu terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Senyumnya mudah muncul, tawanya terdengar ringan, langkahnya mantap seolah ia tahu betul kemana hidup akan membawanya. Ia punya pergaulan, punya tempat untuk kembali, dan punya orang-orang yang memanggil namanya dengan akrab. Dari luar, hidupnya tampak penuh warna. Namun hanya Sylvia yang tahu, setiap kali malam datang dan keramaian menghilang, ada ruang kosong yang tak pernah terisi di dalam dadanya. Ia sering duduk sendirian di sudut ruangan, menatap dinding tanpa benar-benar melihat apapun. Musik diputar agak keras, lampu menyala terang, dan obrolan mengalir kemana-mana. Tetapi hati Sylvia tetap sunyi. Ada rasa hampa yang terus mengikutinya, seperti bayangan yang tak bisa ditinggalkan. Ia mencoba mengabaikannya, menutupinya dengan tawa dan kesibukan, tetapi perasaan itu selalu kembali. Sylvia tidak pernah merasa hidupnya benar-benar salah. Ia hanya merasa hidupnya tidak utuh. Ada sesuatu yang hilang, namun ia tak tahu apa. Ia pernah mencoba bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Tapi pertanyaan itu selalu berakhir tanpa jawaban. Dalam pergaulannya, Sylvia sering merasa diterima. Ia merasa tidak sendirian, merasa punya tempat. Namun penerimaan itu tidak pernah benar-benar menenangkan jiwanya. Setiap kali pulang, ia membawa kegelisahan yang sama. Ia tidur dengan pikiran yang berisik dan bangun dengan dada yang terasa sesak, seolah ada beban yang tak kasat mata menekan napasnya. Ia mencoba banyak cara untuk merasa bahagia. Ia mengubah penampilan, mengubah kebiasaan, bahkan mengubah cara pandangnya tentang hidup. Tapi semakin ia berusaha mengisi kekosongan itu, semakin jelas ia merasakan kehampaan di dalam dirinya. Ada hari-hari ketika ia merasa kuat, tetapi ada pula malam-malam panjang ketika air mata jatuh tanpa sebab yang jelas. Sylvia sering bertanya dalam hati, apakah hidup memang hanya seperti ini? Berjalan dari satu hari ke hari berikutnya, tertawa saat harus tertawa, dan menyimpan kesedihan sendiri. Ia merasa lelah, bukan karena terlalu banyak bekerja, melainkan karena terlalu lama berpura-pura. Ia bukan perempuan yang manja. Sejak lama, Sylvia terbiasa menguatkan dirinya sendiri. Ketika sedih, ia diam. Ketika terluka, ia tersenyum. Ia belajar untuk tidak merepotkan siapapun dengan perasaannya. Namun kebiasaan itu perlahan membuat hatinya semakin sepi. Ada satu malam ketika Sylvia menatap langit dari balik jendela. Bintang-bintang tampak samar, tertutup cahaya kota. Ia menarik napas panjang dan bertanya pelan, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Apakah hidupku akan selalu begini? Pertanyaan itu melayang tanpa jawaban. Hanya sunyi yang kembali memeluknya. Ia tidak mengenal Tuhan dengan cara yang dekat. Ia tahu tentang keberadaannya, tetapi tidak benar-benar merasa terhubung. Doa bukan bagian dari kesehariannya. Ia hidup mengikuti arus, berharap waktu akan menyembuhkan kegelisahan yang tak ia pahami. Namun waktu justru membuat rasa kosong itu semakin dalam. Sylvia sering merasa bersalah tanpa tahu sebabnya. Ada perasaan bahwa ia sedang menjauh dari sesuatu yang seharusnya ia temukan. Namun ia tidak tahu harus melangkah kemana. Ia hanya tahu, ada bagian dari hidupnya yang terasa salah arah, meski ia tak bisa menunjuk dengan pasti di mana letak kesalahannya. Dalam kesendiriannya, Sylvia kerap merenung. Ia teringat masa kecilnya, saat hatinya lebih sederhana, saat ia masih bisa menangis tanpa merasa lemah. Kini, ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Ia hidup, tetapi tidak benar-benar merasa hidup. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Pagi yang tergesa, siang yang penuh aktivitas, dan malam yang sunyi. Setiap malam, sebelum memejamkan mata, Sylvia selalu berharap esok hari akan membawa sesuatu yang berbeda.
Namun harapan itu seringkali berakhir dengan kekecewaan kecil yang ia simpan rapat-rapat. Ia tidak tahu bahwa hidup sedang menyiapkan jalan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu bahwa kehampaan yang ia rasakan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pada suatu sore, Sylvia duduk termenung sambil memandangi tangannya sendiri. Ia bertanya, "Apa gunanya semua ini jika hatiku tetap kosong?" Pertanyaan itu membuat matanya basah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia sedang tersesat. Pengakuan itu tidak langsung membuatnya lega. Justru sebaliknya, hatinya terasa semakin berat. Namun di balik rasa berat itu, ada kejujuran yang selama ini ia hindari. Ia sadar, kebebasan yang ia jalani tidak serta-merta membawa ketenangan. Ia sadar, penerimaan dari manusia tidak selalu mampu menyembuhkan luka batin. Sylvia tidak mencari kesempurnaan. Ia hanya ingin merasa damai. Ia ingin bangun pagi tanpa beban di dada. Ia ingin tidur malam tanpa air mata yang jatuh diam-diam. Ia ingin hidup dengan hati yang utuh. Namun ia belum tahu caranya. Malam itu, Sylvia memeluk lututnya di atas tempat tidur. Ia memejamkan mata dan membiarkan air mata mengalir. Tidak ada siapapun yang melihat. Tidak ada yang menenangkan. Hanya dirinya dan kesunyian. Dalam tangis yang tertahan, ada doa yang tak terucap. Sebuah harapan samar agar hidupnya menemukan arah. Ia tidak tahu kepada siapa harapan itu ditujukan. Ia hanya tahu, ia tidak ingin terus hidup dalam kehampaan. Ia ingin perubahan. Meski ia belum siap menghadapi apapun yang akan datang. Tanpa disadari, langkah-langkah kecil menuju takdir mulai terbentuk. Setiap kegelisahan, setiap air mata, dan setiap rasa hampa menjadi bagian dari jalan panjang yang akan ia tempuh. Jalan yang kelak akan membawanya pada penderitaan, tetapi juga pada cahaya. Babak hidup Sylvia masih panjang. Ia belum tahu bahwa malam-malam sunyi yang ia lewati akan menjadi pengantar menuju ujian terberat dalam hidupnya. Ia belum tahu bahwa dari titik terendah itulah, ia akan menemukan makna, menemukan Tuhan, dan menemukan dirinya sendiri. Untuk saat ini, Sylvia hanya seorang perempuan yang berdiri di persimpangan batin. Bebas, tetapi hampa. Tersenyum, tetapi terluka. Dan tanpa ia sadari, hidup sedang bersiap mengguncangnya, bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk membangunkannya. Malam itu seharusnya berjalan seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda bahwa hidup Sylvia akan berubah selamanya. Ia hanya merasa lelah, lelah dengan pikirannya sendiri, lelah dengan hari yang terasa panjang meski tak benar-benar berat. Ia melangkah pulang dengan langkah biasa, membawa tubuh yang penat dan hati yang masih dipenuhi kegelisahan yang tak kunjung reda. Udara malam terasa dingin menusuk kulit. Lampu-lampu jalan menyala redup, memantulkan bayangan yang memanjang di aspal. Sylvia mempercepat langkahnya, ingin segera sampai dan beristirahat. Ia tidak tahu, beberapa menit ke depan akan menjadi jarak terakhir antara hidup yang ia kenal dan hidup yang sama sekali asing. Segalanya terjadi begitu cepat. Ada suara langkah yang tidak ia kenali, lalu sentuhan kasar yang membuat tubuhnya membeku. Jantung Sylvia berdetak keras, seolah ingin keluar dari dadanya. Ia berbalik, namun semuanya menjadi kabur. Tangannya ditarik kuat, suaranya tertahan, dan ketakutan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba melawan, mencoba berteriak, tetapi suaranya seakan tenggelam dalam malam. Dalam hitungan detik, dunia terasa runtuh. Sylvia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu, ia sedang dibawa menjauh dari tempat yang ia kenal. Napasnya tersengal, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ketakutan mencengkeramnya dengan kejam, membuat pikirannya kosong. Ia ingin berteriak memanggil siapa saja, tetapi suaranya seperti terkurung di dalam dada. Di tengah kepanikan itu, satu hal yang paling menyakitkan bukanlah rasa sakit fisik, melainkan rasa tidak berdaya. Sylvia merasa kecil, rapuh, dan sendirian. Ia tidak tahu kemana ia dibawa, tidak tahu apa yang akan terjadi,
dan tidak tahu apakah ia akan kembali melihat dunia yang ia tinggalkan. Perjalanan terasa sangat lama. Waktu seakan berhenti, hanya menyisakan detak jantung dan suara napasnya sendiri. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Dalam ketakutan yang memuncak, ia teringat pada semua hal yang belum sempat ia lakukan, pada kata-kata yang belum sempat ia ucapkan, pada hidup yang terasa belum selesai. Untuk pertama kalinya, Sylvia benar-benar takut kehilangan hidupnya. Ketika akhirnya ia diturunkan di sebuah tempat yang asing, kakinya hampir tak mampu menopang tubuhnya. Dunia di sekitarnya terasa sunyi, terpisah dari hiruk-pikuk yang biasa ia dengar. Ia didorong masuk ke sebuah ruangan sempit, pintu ditutup, dan suara kunci beradu terdengar jelas di telinganya. Saat itu, air mata Sylvia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merosot ke lantai, memeluk lututnya, dan menangis sejadi-jadinya. Tangis yang selama ini ia pendam, tangis yang tak pernah ia izinkan keluar, kini pecah bersama rasa takut yang luar biasa. Ia menangis bukan hanya karena diculik, tetapi karena hidupnya terasa hancur dalam sekejap. Kenapa aku? Pertanyaan itu berulang kali muncul di kepalanya. Ia mencoba mengingat setiap langkah yang ia ambil hari itu, setiap keputusan kecil yang mungkin salah. Namun tidak ada jawaban. Hanya kebingungan dan penyesalan yang datang bersamaan. Untuk pertama kalinya, kehampaan yang dulu sering ia rasakan berubah menjadi rasa sakit yang nyata. Malam itu terasa sangat panjang. Sylvia duduk dalam kegelapan, hanya ditemani suara napasnya sendiri. Setiap detik terasa berat, setiap bayangan membuatnya semakin takut. Ia tidak berani memejamkan mata terlalu lama, takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Di sela-sela ketakutannya, Sylvia mulai berpikir tentang hidupnya. Tentang semua kegelisahan yang dulu ia anggap sepele. Tentang rasa hampa yang selalu ia keluhkan. Kini, di tengah situasi yang mengerikan ini, ia menyadari satu hal. Hidup, sekacau apapun rasanya, tetaplah berharga. Ia ingin pulang. Ia ingin hidup. Ia ingin kesempatan kedua. Dalam hati yang penuh ketakutan, Sylvia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Ia berjanji akan berubah jika ia diberi kesempatan. Ia berjanji akan menghargai hidupnya, akan mencari makna yang selama ini ia abaikan. Janji-janji itu terucap dalam diam, bercampur dengan air mata dan harapan yang samar. Namun malam itu tidak memberi jawaban apapun. Hari berganti, tetapi perasaan takut tidak berkurang. Sylvia menyadari bahwa hidupnya kini berada di luar kendalinya. Ia harus bertahan, apapun caranya. Ia belajar diam, belajar mengamati, belajar menyimpan kekuatannya. Setiap hari adalah perjuangan untuk tetap waras. Ada saat-saat ketika putus asa datang begitu kuat. Ada saat-saat ketika ia merasa ingin menyerah. Namun setiap kali pikiran itu muncul, Sylvia mengingat satu hal sederhana. Ia masih bernapas. Selama ia masih bernapas, berarti masih ada harapan, sekecil apapun itu. Dalam kesunyian penawanan, Sylvia mulai merasakan perubahan di dalam dirinya. Ketakutan memaksanya berhenti berpura-pura. Ia tidak lagi sibuk menyenangkan siapapun. Ia hanya berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan luka-lukanya, dengan ketakutannya yang paling dalam. Malam demi malam, Sylvia sering terbangun dengan air mata di pipi. Namun perlahan, di balik tangis itu, tumbuh sebuah kekuatan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Kekuatan untuk bertahan. Kekuatan untuk tidak membiarkan dirinya hancur sepenuhnya. Ia belum tahu bahwa malam penculikan itu adalah awal dari ujian panjang yang akan mengubah hidupnya. Ia belum tahu bahwa dari kegelapan inilah, cahaya akan perlahan menemukan jalannya. Untuk saat ini, Sylvia hanya tahu satu hal. Ia harus hidup, apapun yang terjadi. Malam yang mengubah takdir itu memang merenggut kebebasannya. Namun tanpa ia sadari, malam itu juga sedang mempersiapkan jiwanya untuk sebuah perjalanan batin yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan di balik ketakutan yang masih menyelimuti, harapan kecil mulai berdenyut pelan di dalam hatinya. Harapan bahwa hidupnya belum benar-benar berakhir, dan bahwa suatu hari nanti,
ia akan menemukan makna dari semua penderitaan ini. Hari-hari pertama penawanan terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Sylvia sering terbangun dengan napas tersengal, berharap semua ini hanya ilusi yang akan lenyap saat ia membuka mata. Namun setiap kali matanya benar-benar terbuka, kenyataan yang sama menyambutnya. Ruang sempit, udara pengap, dan sunyi yang menekan dada. Ia masih ada di tempat asing itu. Ia masih terkurung. Waktu kehilangan bentuknya. Pagi dan malam datang tanpa penanda yang jelas. Sylvia menghitung hari dengan caranya sendiri, melalui rasa lapar yang datang dan pergi, melalui kelelahan yang menumpuk, melalui perubahan kecil pada cahaya yang menyusup dari celah-celah. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Pada bulan-bulan pertama, kemarahan menjadi temannya. Ia marah pada keadaan, marah pada orang-orang yang telah merenggut kebebasannya, dan diam-diam marah pada dirinya sendiri. Seandainya aku lebih waspada, pikirnya berulang kali. Penyesalan datang seperti gelombang, menghantamnya tanpa ampun. Ia memutar ulang malam itu dalam kepalanya, berharap menemukan satu detik yang bisa ia ubah. Namun penyesalan tak pernah membawa jalan keluar. Ada hari-hari ketika Sylvia menolak berbicara. Suaranya terasa asing di telinganya sendiri. Ia lebih memilih diam, memeluk lutut, dan menatap lantai. Diam menjadi caranya bertahan. Dalam diam, ia merasa bisa mengumpulkan potongan-potongan dirinya yang tercerai-berai. Namun diam juga menghadirkan kesepian yang menusuk, membuat hatinya terasa makin hampa. Ketakutan tidak pernah benar-benar pergi. Setiap bunyi kecil membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Setiap langkah mendekat membuat tubuhnya menegang. Ia belajar membaca situasi dengan cepat, belajar mengatur napas, belajar menenangkan dirinya sendiri. Di saat-saat seperti itu, Sylvia menyadari betapa rapuhnya manusia, dan betapa kuatnya keinginan untuk tetap hidup. Bulan demi bulan berlalu. Rambutnya memanjang, tubuhnya berubah, dan pikirannya dipenuhi kelelahan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh. Keteguhan. Ia mulai memahami bahwa menangis sepanjang hari tidak akan mengubah apapun. Ia perlu menjaga dirinya agar tidak hancur sepenuhnya. Sylvia mulai menetapkan rutinitas kecil. Bangun, membersihkan diri sebisanya, duduk dengan punggung tegak, mengatur napas. Rutinitas sederhana itu memberinya rasa kendali, meski sangat kecil. Ia belajar bahwa bertahan tidak selalu berarti melawan. Terkadang bertahan berarti tetap berdiri meski dunia menekan dari segala arah. Kesepian menjadi ujian terberat. Tidak ada suara yang bisa diajak berbagi cerita. Tidak ada bahu untuk bersandar. Pada malam-malam panjang, Sylvia berbicara dalam hati. Ia menceritakan ketakutannya pada dirinya sendiri, menenangkan dirinya sendiri. Ia mengingat kenangan-kenangan kecil yang dulu ia anggap biasa. Senyum orang-orang, hangatnya matahari pagi, langkah santai tanpa rasa cemas. Kenangan itu membuat matanya basah, tetapi juga memberinya alasan untuk bertahan. Ada masa ketika putus asa datang begitu kuat, hingga ia merasa ingin menyerah. Pikiran gelap menyelinap, menawarkan jalan keluar yang menyakitkan. Namun setiap kali pikiran itu muncul, Sylvia mengingat satu hal sederhana, ia masih hidup. Dan selama ia hidup, masih ada kemungkinan, meski sangat kecil, bahwa semua ini akan berakhir. Pada suatu malam, saat tubuhnya lelah dan pikirannya nyaris runtuh, Sylvia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Ia tidak tahu kepada siapa harus berbicara, tetapi hatinya ingin didengar. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar, memohon kekuatan. Permohonan itu sederhana, bukan doa yang indah, hanya kejujuran yang lahir dari keputusasaan. Anehnya, setelah itu, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Tahun pertama penawanan mengajarkannya tentang kesabaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kesabaran untuk menerima kenyataan, kesabaran untuk menunggu tanpa kepastian, dan kesabaran untuk memaafkan diri sendiri. Ia mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi manusia selalu diberi pilihan untuk bertahan atau menyerah.
Sylvia juga belajar memandang dirinya dengan cara baru. Ia bukan lagi perempuan yang hanya mencari penerimaan. Ia adalah seseorang yang berjuang setiap hari untuk tetap waras. Ia mulai menghargai kekuatan kecil yang ia miliki, kemampuan untuk bangkit setiap pagi, kemampuan untuk menahan air mata, kemampuan untuk berharap di tengah kegelapan. Pada akhir tahun pertama, luka di hatinya belum sembuh. Ketakutan masih ada. Namun Sylvia bukan lagi orang yang sama. Ada keteguhan yang mulai mengakar, meski rapuh. Ada keberanian yang tumbuh, meski sering bersembunyi di balik rasa takut. Ia belum tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Ia belum tahu kapan kebebasan akan datang. Namun satu hal ia yakini, dirinya tidak boleh hilang dalam penderitaan ini. Ia harus menjaga jiwanya, apapun yang terjadi. Tahun pertama itu bukan sekadar tentang kehilangan kebebasan. Tahun itu adalah tentang perjuangan batin, tentang manusia yang dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa topeng apapun. Dan dari pertemuan yang menyakitkan itu, Sylvia mulai belajar arti bertahan yang sesungguhnya. Di tengah sunyi dan keterasingan, benih harapan kecil mulai tumbuh. Masih rapuh, masih mudah goyah, tetapi nyata. Harapan bahwa penderitaan ini bukan tanpa makna. Harapan bahwa suatu hari nanti, ia akan memahami mengapa semua ini harus ia lalui. Untuk saat ini, Sylvia memilih satu hal, bertahan. Karena ia percaya, selama ia masih bernapas, hidup belum selesai. Dan meski jalan di depannya gelap, ia akan terus melangkah. Pelan, tertatih, tetapi tidak menyerah. Hari itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada firasat, tidak ada kejadian besar yang mendahuluinya. Sylvia menjalani pagi seperti biasanya, diam, berhati-hati, dan menyiapkan dirinya untuk satu hari lagi yang harus dilewati dengan sabar. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari perubahan paling halus, namun paling dalam, yang pernah ia rasakan. Saat pintu dibuka, ada sesuatu yang berbeda. Bukan pada suara langkah atau tatapan yang datang, melainkan pada benda kecil yang diletakkan di sudut ruangan. Sylvia menatapnya sekilas, lalu kembali menunduk. Ia sudah terbiasa mengabaikan hal-hal yang tak ia pahami. Namun entah mengapa, kali ini matanya kembali tertarik. Benda itu sebuah buku. Tidak besar, tidak mencolok, tetapi kehadirannya terasa aneh di ruang yang selama ini hanya diisi sunyi. Sampulnya sederhana. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya keheningan yang menyertainya. Sylvia menatapnya lama, ragu untuk mendekat. Ada rasa ingin tahu, bercampur takut. Ia tidak tahu apa isinya. Tidak tahu mengapa buku itu ada di sana. Beberapa waktu berlalu. Ruangan kembali sunyi. Sylvia mendekat perlahan, seolah takut kehadirannya akan mengusik sesuatu yang tak terlihat. Ia duduk, menatap buku itu dari jarak dekat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Tangannya gemetar saat menyentuh sampulnya. Ia membuka halaman pertama dengan hati-hati. Tulisan-tulisan di dalamnya tidak ia pahami sepenuhnya. Huruf-hurufnya asing, susunannya berbeda. Sylvia menghela napas, hendak menutupnya kembali. Namun sebelum ia melakukannya, suara lembut terdengar. Tenang, tidak memerintah, tidak memaksa. Seseorang mulai membacakan isinya. Bukan dengan nada tinggi, bukan dengan ancaman. Bacaan itu mengalir perlahan, seperti air yang menenangkan. Sylvia tidak mengerti arti setiap kata, tetapi ada sesuatu yang menyentuh dadanya. Suara itu membawa ketenangan yang aneh, seolah meredam kebisingan yang selama ini memenuhi pikirannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sylvia merasa dadanya tidak sesak. Ia mendengarkan. Diam. Tidak ada tuntutan agar ia mengerti. Tidak ada tekanan untuk menerima. Hanya bacaan yang terus mengalir, menyentuh ruang-ruang kosong di dalam hatinya. Air mata Sylvia menetes tanpa ia sadari. Bukan karena takut, melainkan karena ada rasa hangat yang pelan-pelan merambat. Hari-hari berikutnya, bacaan itu kembali terdengar. Tidak setiap waktu,
Tidak dalam durasi panjang. Kadang hanya beberapa ayat, kadang hanya sejenak. Namun setiap kali bacaan itu hadir, Sylvia merasa seperti ada yang menenangkan jiwanya. Seperti ada tangan tak terlihat yang menepuk pundaknya, berkata bahwa ia tidak sendirian. Sylvia mulai memperhatikan kata-kata yang diterjemahkan perlahan. Tentang kasih sayang, tentang ampunan, tentang ujian yang tidak diberikan melebihi kemampuan manusia. Kata-kata itu terasa seperti berbicara langsung kepadanya. Seolah ada yang memahami penderitaannya, bahkan sebelum ia sempat menceritakannya. Ia mulai bertanya dalam hati, bagaimana mungkin kata-kata ini tahu apa yang kurasakan? Di malam-malam sepi, Sylvia memikirkan bacaan itu. Ia mengingat kalimat-kalimat yang menenangkan, yang memberi harapan. Ia mulai membandingkan perasaannya sebelum dan sesudah mendengarnya. Ada perubahan kecil, tidak mencolok, tetapi nyata. Ia lebih mudah bernapas. Tidurnya lebih nyenyak. Tangisnya tidak lagi seputus asa sebelumnya. Suatu hari, Sylvia memberanikan diri untuk membuka buku itu sendiri. Ia membaca terjemahannya perlahan, mengeja setiap kalimat. Ada bagian yang membuatnya terdiam lama. Tentang Tuhan yang Maha Pengasih. Tentang pintu ampunan yang selalu terbuka. Tentang manusia yang boleh kembali kapanpun ia tersesat. Kata kembali membuat hatinya bergetar. Ia teringat semua kegelisahan yang ia rasakan selama ini. Rasa hampa yang tak pernah terisi. Pencarian yang tak pernah menemukan ujung. Untuk pertama kalinya, Sylvia merasa mungkin selama ini ia tidak kekurangan apapun. Ia hanya salah arah. Namun perasaan itu juga membuatnya takut. Ia belum siap mengakui apapun. Ia belum siap menerima perubahan besar. Ia hanya tahu, bacaan ini memberinya ketenangan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Sylvia tidak langsung percaya. Ia tidak serta-merta mengubah pandangannya tentang hidup. Ia hanya membiarkan dirinya merasakan. Dan perasaan itu jujur. Setiap kali bacaan itu terdengar, hatinya lebih tenang. Setiap kali ia membaca terjemahannya, pikirannya lebih jernih. Ia mulai berbicara dalam hati, tanpa kata-kata yang teratur. Bukan doa yang ia pelajari, bukan permohonan yang indah. Hanya kejujuran. Ia berkata tentang takutnya, tentang lukanya, tentang rasa bersalah yang ia simpan lama. Anehnya, setelah itu, ia merasa lebih ringan. Sylvia tidak tahu apakah itu kebetulan atau sesuatu yang lebih besar. Namun ia tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia merasa didengar. Hari-hari berlalu dengan perubahan kecil yang terus bertambah. Sylvia mulai menunggu waktu-waktu ketika bacaan itu terdengar. Bukan karena paksaan, tetapi karena ia merindukan ketenangan yang datang bersamanya. Ia mulai menyimpan buku itu di dekatnya, seperti menyimpan sesuatu yang berharga. Ia belum mengerti semuanya. Banyak hal yang masih asing. Namun ia tidak lagi menutup diri. Ia belajar membuka hati, pelan-pelan. Ia belajar bahwa ketenangan sejati tidak selalu datang dari kebebasan fisik, tetapi dari kedamaian batin. Di satu malam yang sunyi, setelah membaca beberapa baris terjemahan, Sylvia menutup buku itu dan memeluknya ke dada. Air matanya jatuh lagi, tetapi kali ini berbeda. Tangis itu bukan lagi tangis keputusasaan, melainkan tangis kelegaan. Seolah beban yang ia pikul bertahun-tahun mulai diangkat sedikit demi sedikit. Ia berbisik lirih, "Jika engkau ada, tolong jangan tinggalkan aku." Kalimat itu sederhana, bahkan nyaris tak terdengar. Namun setelah mengucapkannya, Sylvia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada rasa tenang yang menyelimuti, seperti pelukan hangat di tengah dingin yang panjang. Pertemuan dengan Al-Quran tidak mengubah hidup Sylvia dalam semalam. Ia masih ditawan. Ia masih takut. Ia masih terluka. Namun kini, ia memiliki sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Harapan yang berakar di dalam hati. Ia mulai percaya bahwa penderitaan ini bukan tanpa tujuan. Bahwa mungkin, di balik semua luka, ada rencana yang lebih besar.
Ia belum tahu kemana jalan ini akan membawanya. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa sepenuhnya tersesat. Di ruang sempit itu, di tengah keterasingan, Sylvia menemukan cahaya kecil. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi langkah berikutnya. Dan dari cahaya kecil itulah, perjalanan batin Sylvia menuju pemahaman dan keimanan mulai benar-benar dimulai. Sejak pertemuannya dengan Al-Quran, hari-hari Sylvia tidak lagi berjalan dengan cara yang sama. Waktu tetap bergerak lambat, ruang tetap sempit, dan kebebasan masih menjadi sesuatu yang jauh. Namun di dalam dirinya, ada perubahan yang tidak bisa ia pungkiri. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan bisikan lembut yang menetap di hati. Sylvia mulai menunggu momen-momen sunyi dengan perasaan berbeda. Dulu, sunyi adalah musuh yang menakutkan, menghadirkan pikiran gelap dan kesedihan yang menekan. Kini, sunyi justru menjadi ruang aman tempat ia bisa berdialog dengan hatinya sendiri. Di sanalah ia merenung, mengingat bacaan-bacaan yang pernah ia dengar, dan memikirkan makna kata-kata yang perlahan tumbuh di dalam pikirannya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang hidup, tentang arah yang selama ini ia tempuh, tentang kegelisahan yang tak pernah terjawab. Dan untuk pertama kalinya, pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi membuatnya takut. Ia justru merasa sedang mendekati sesuatu yang penting. Sylvia membaca terjemahan Al-Quran dengan perlahan, tidak terburu-buru. Ia berhenti di setiap kalimat yang menyentuh hatinya, membacanya berulang-ulang, seolah takut kehilangan maknanya. Ada ayat-ayat tentang kasih sayang Tuhan yang membuat matanya berkaca-kaca. Ada penjelasan tentang ujian hidup yang membuatnya terdiam lama. Seolah kata-kata itu berbicara langsung kepadanya, mengerti luka yang ia simpan rapi selama ini. Ia sering menutup buku itu sambil menghela napas panjang. Dadanya terasa hangat, bukan karena semua masalahnya hilang, melainkan karena ia tidak lagi merasa sendirian. Ada keyakinan kecil yang mulai tumbuh, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang melihatnya, yang memahami setiap tetes air mata yang jatuh dalam diam. Pada malam-malam tertentu, Sylvia berbicara dalam hati. Ia tidak tahu apakah itu bisa disebut doa. Ia hanya mengungkapkan isi hatinya dengan jujur. Ia bercerita tentang rasa takut yang masih menghantuinya, tentang penyesalan atas masa lalu, dan tentang harapannya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kata-katanya sederhana, tidak tersusun rapi, tetapi tulus. Anehnya, setiap kali ia melakukan itu, ia merasa lebih tenang. Sylvia mulai memahami bahwa keimanan bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia bukan cahaya yang langsung menyilaukan, melainkan pelita kecil yang harus dijaga agar tidak padam. Ia tidak memaksakan dirinya untuk mengerti segalanya. Ia membiarkan proses itu berjalan, selangkah demi selangkah. Ada hari-hari ketika keraguan datang. Ketika ia bertanya, apakah semua ini nyata, atau hanya perasaanku saja? Keraguan itu membuatnya gelisah. Namun alih-alih menjauh, ia justru kembali membuka Al-Quran. Ia membaca lagi, mendengarkan lagi, dan perlahan keraguan itu mereda. Bukan karena semua pertanyaannya terjawab, tetapi karena hatinya menemukan ketenangan. Sylvia menyadari bahwa selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia merasa harus selalu kuat, selalu benar, selalu tahu arah. Kini ia belajar menerima bahwa manusia boleh lemah, boleh tersesat, dan boleh kembali. Pemahaman itu membuat dadanya terasa lapang. Ia mulai memaafkan dirinya sendiri atas pilihan-pilihan masa lalu yang dulu ia sesali. Dalam dialog batin itu, Sylvia mulai merasakan perubahan cara pandangnya. Ia tidak lagi melihat penderitaan sebagai hukuman semata. Ia mulai melihatnya sebagai pelajaran, meski pahit. Ia mulai percaya bahwa setiap ujian membawa pesan, dan setiap luka menyimpan makna. Suatu malam, setelah membaca beberapa ayat tentang kesabaran dan pengharapan, Sylvia menangis lama. Tangis itu bukan lagi tangis ketakutan, melainkan tangis pengakuan. Ia mengakui bahwa selama ini ia hidup jauh dari ketenangan. Ia mengakui bahwa ia telah lama mencari kebahagiaan di tempat yang salah.
Dan dalam pengakuan itu, ia merasa seperti sedang meletakkan beban berat yang selama ini ia pikul sendirian. Ia tidak langsung berubah menjadi orang yang sempurna. Ia masih takut, masih terluka, masih sering merasa lemah. Namun kini, ia memiliki pegangan. Setiap kali rasa putus asa datang, ia mengingat kata-kata tentang harapan. Setiap kali ia merasa tidak berharga, ia mengingat bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan. Sylvia mulai menata ulang isi hatinya. Ia belajar bersyukur atas hal-hal kecil, udara yang masih bisa ia hirup, hari yang masih bisa ia lewati, dan ketenangan yang kini sering ia rasakan. Ia belajar bahwa syukur bukan hanya tentang menerima yang baik, tetapi juga tentang menemukan makna di tengah kesulitan. Ia juga mulai memikirkan masa depan, sesuatu yang dulu hampir tidak pernah ia lakukan. Bukan tentang kebebasan semata, tetapi tentang siapa dirinya nanti jika ia diberi kesempatan hidup kembali di luar sana. Ia ingin menjadi pribadi yang lebih jujur pada dirinya sendiri. Ia ingin hidup dengan hati yang lebih tenang. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang belum ia lakukan. Ia belum berani menyebutkan keyakinannya dengan jelas, bahkan pada dirinya sendiri. Ia masih berada di persimpangan batin, merasakan ketenangan yang datang dari ajaran Islam, tetapi belum melangkah sepenuhnya. Ia tidak ingin tergesa-gesa. Ia ingin keputusannya lahir dari kesadaran penuh, bukan dari keadaan. Dialog hati itu berlangsung lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Setiap hari, keimanan Sylvia tumbuh sedikit demi sedikit. Tidak terlihat dari luar, tetapi sangat terasa di dalam. Ia menjadi lebih sabar menghadapi hari. Ia menjadi lebih lembut pada dirinya sendiri. Ia menjadi lebih kuat dalam cara yang berbeda. Sylvia mulai menyadari bahwa kebebasan sejati bukan hanya tentang keluar dari penawanan fisik. Kebebasan sejati adalah ketika hati tidak lagi terbelenggu oleh ketakutan dan kebencian. Dan perlahan, ia merasakan belenggu itu mulai terlepas. Pada suatu pagi, setelah merenung lama, Sylvia tersenyum kecil. Senyum itu lahir tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai tanpa alasan yang jelas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ia tidak tahu kapan ujian ini akan berakhir. Namun ia tahu, ia tidak lagi berjalan sendirian. Dialog antara hati dan keimanan itu belum selesai. Perjalanan Sylvia masih panjang. Namun satu hal sudah pasti. Di dalam dirinya, cahaya itu terus menyala, semakin terang, dan semakin menguatkan langkahnya. Dan dari cahaya itulah, Sylvia bersiap melangkah menuju babak hidup berikutnya, dengan hati yang lebih tenang dan keyakinan yang kian tumbuh. Waktu tidak lagi berjalan seperti dulu bagi Sylvia. Ia tidak menghitung hari dengan angka, tidak lagi menandai bulan dengan harapan yang terlalu tinggi. Ia membiarkan waktu mengalir apa adanya. Tahun demi tahun berlalu, dan tanpa ia sadari, penawanan yang dulu terasa seperti akhir segalanya justru menjadi ruang panjang yang membentuk jiwanya. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak hal berubah di dalam diri Sylvia selama rentang itu. Ketakutan yang dulu selalu menyesakkan dada kini tidak lagi mendominasi. Ia masih ada, tetapi tidak lagi menguasai. Sylvia belajar menerima rasa takut sebagai bagian dari dirinya, bukan sebagai musuh yang harus dilawan terus-menerus. Hari-harinya kini dijalani dengan kesadaran yang lebih tenang. Ia bangun dengan mengatur napas, menenangkan hati, dan mempersiapkan diri menghadapi apapun yang datang. Ia tidak lagi menuntut hari ini harus lebih baik dari kemarin. Baginya, mampu melewati satu hari dengan hati yang utuh sudah merupakan kemenangan kecil. Al-Quran tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia membacanya perlahan, memahami maknanya dengan hati yang semakin terbuka. Ayat-ayat tentang kesabaran dan keikhlasan menjadi penguatnya. Ia belajar bahwa tidak semua hal harus dipahami sekarang. Ada hal-hal yang cukup diterima, lalu diserahkan dengan penuh kepercayaan. Sylvia sering merenung tentang hidupnya sebelum semua ini terjadi. Ia tidak lagi memandang masa lalunya dengan kebencian. Ia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang membawanya ke titik ini.
Luka-luka lama yang dulu ia sembunyikan kini ia hadapi satu persatu. Ia memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan yang pernah ia buat, atas pilihan yang dulu ia sesali. Memaafkan ternyata bukan hal yang mudah. Ada hari-hari ketika kenangan buruk datang kembali, membuat hatinya terasa berat. Namun Sylvia tidak lagi melarikan diri. Ia duduk, menarik napas, dan membiarkan perasaan itu hadir. Ia belajar bahwa luka yang dihadapi dengan jujur akan perlahan kehilangan kekuatannya. Dalam penawanan, Sylvia belajar tentang kesederhanaan. Ia belajar bahwa manusia tidak membutuhkan banyak hal untuk bertahan. Yang paling dibutuhkan adalah harapan dan makna. Tanpa makna, hari terasa kosong. Tanpa harapan, langkah terasa berat. Kini, ia memiliki keduanya, meski dalam bentuk yang sederhana. Sylvia juga belajar tentang keikhlasan. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu adil menurut ukuran manusia. Ada hal-hal yang terjadi di luar kendali, di luar rencana, dan di luar harapan. Keikhlasan bukan berarti menyerah, melainkan menerima kenyataan sambil tetap menjaga iman dan martabat diri. Selama 5 tahun itu, Sylvia berubah menjadi pribadi yang lebih sabar. Ia tidak lagi mudah marah. Ia tidak lagi mempertanyakan setiap hal dengan keluhan. Ia mulai melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas. Ia percaya bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran, meski pelajaran itu sering datang dalam bentuk yang menyakitkan. Ada saat-saat ketika Sylvia merasa rindu pada dunia luar. Rindu pada kebebasan berjalan tanpa rasa takut. Rindu pada hal-hal kecil yang dulu ia anggap biasa. Namun kerinduan itu tidak lagi membuatnya rapuh. Ia menyimpannya sebagai pengingat bahwa hidup masih menunggunya di luar sana, suatu hari nanti. Dalam kesendiriannya, Sylvia sering berbicara pada Tuhan dengan caranya sendiri. Ia mengucapkan syukur atas kekuatan yang diberikan setiap hari. Ia memohon agar hatinya dijaga, agar tidak dipenuhi kebencian. Ia juga memohon agar suatu hari nanti, ia diberi kesempatan untuk hidup dengan lebih baik. Yang paling mengejutkan bagi Sylvia adalah perubahan cara ia memandang orang lain. Ia tidak lagi melihat manusia hanya dari perbuatannya. Ia belajar bahwa setiap orang membawa luka dan ujian masing-masing. Pemahaman itu membuat hatinya lebih lembut, lebih penuh empati. Ia tidak lagi mudah menghakimi, bahkan pada mereka yang telah menyakitinya. 5 tahun penawanan mengajarkan Sylvia tentang arti keteguhan. Keteguhan bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang selalu bangkit setiap kali jatuh. Ada hari-hari ketika ia lelah dan ingin menangis sepanjang hari. Namun ia selalu bangun keesokan harinya dengan niat untuk terus hidup, terus menjaga iman yang telah tumbuh di hatinya. Ia menyadari bahwa kebebasan sejati tidak hanya tentang membuka pintu dan melangkah keluar. Kebebasan sejati adalah ketika hati tidak lagi terikat oleh dendam, ketakutan, dan penyesalan. Dan dalam 5 tahun itu, Sylvia merasakan hatinya semakin bebas, meski tubuhnya masih terkurung. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Ia datang pelan-pelan, melalui kebiasaan kecil, membaca, merenung, bersyukur, dan menerima. Sylvia menjadi saksi dari pertumbuhannya sendiri. Ia melihat bagaimana dirinya yang dulu rapuh kini mampu bertahan dengan kepala tegak. Pada suatu titik, Sylvia menyadari bahwa ia tidak lagi merasa hampa. Rasa kosong yang dulu selalu menghantuinya telah tergantikan oleh ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia merasa utuh, bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena hatinya telah menemukan tempat bersandar. Ia mulai percaya bahwa semua ini bukan kebetulan, bahwa ada rencana yang lebih besar di balik penderitaan panjang ini. Pemikiran itu tidak membuatnya sombong atau merasa istimewa. Justru sebaliknya, ia merasa rendah hati. Ia merasa menjadi manusia yang kecil di hadapan kehendak Tuhan, namun tetap dicintai. Sylvia tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Ia tidak tahu bagaimana jalan hidupnya selanjutnya. Namun ia tahu satu hal, ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih beriman. 5 tahun penawanan telah membentuk jiwanya, mengikis ketakutan,
dan menanamkan keyakinan yang dalam. Di balik semua luka, ada hikmah yang perlahan terungkap. Di balik semua air mata, ada kekuatan yang terbangun. Dan di balik semua penderitaan itu, Sylvia menemukan dirinya yang baru, seorang perempuan yang tidak lagi hidup untuk lari dari kehampaan, tetapi hidup untuk menjaga cahaya iman yang telah tumbuh di hatinya. 5 tahun itu mungkin merenggut banyak hal darinya. Namun 5 tahun itu juga memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan jiwa, kedewasaan hati, dan keyakinan bahwa hidup, seberat apapun ujiannya, selalu punya makna bagi mereka yang mau bertahan dan percaya. Hari itu datang tanpa perayaan. Tidak ada hitungan mundur. Tidak ada tanda-tanda istimewa. Pintu yang selama bertahun-tahun menjadi batas antara Sylvia dan dunia luar terbuka begitu saja. Cahaya masuk lebih terang dari biasanya. Udara terasa berbeda. Dan di momen itulah, Sylvia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak langsung merasa bahagia. Tubuhnya melangkah keluar. Tetapi hatinya tertinggal sejenak. Kakinya gemetar. Bukan karena takut pada dunia, melainkan karena dunia terasa asing. Setelah 5 tahun hidup dalam keterbatasan, kebebasan terasa terlalu luas. Terlalu banyak suara, terlalu banyak warna, terlalu banyak kemungkinan. Dadanya berdebar. Napasnya tertahan. Ia berdiri diam, mencoba menenangkan diri. Sylvia menatap langit. Langit yang sama, namun terasa baru. Matanya berkaca-kaca. Ia bebas. Kata itu bergema di kepalanya. Tetapi maknanya tidak sesederhana yang ia bayangkan. Kebebasan fisik ternyata membawa gelombang emosi yang bercampur aduk. Lega, takut, ragu, dan haru yang tak terucap. Ia melangkah pelan, seperti seseorang yang baru belajar berjalan. Setiap langkah mengingatkannya pada tahun-tahun yang telah ia lewati. Tahun-tahun yang mengajarkannya sabar. Tahun-tahun yang menempanya dalam diam. Dunia luar tidak menyambutnya dengan pelukan hangat. Tetapi Sylvia tidak lagi menuntut dunia untuk mengerti. Ia telah belajar menerima hidup apa adanya. Malam pertama dalam kebebasan terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang penuh gema. Kenangan datang silih berganti. Ada bayangan ketakutan lama yang muncul tiba-tiba. Ada suara-suara yang membuatnya terkejut. Tubuhnya masih menyimpan ingatan akan luka. Namun Sylvia tidak panik. Ia duduk, menarik napas, dan menenangkan hatinya seperti yang telah ia latih bertahun-tahun. Ia membuka Al-Quran yang kini selalu bersamanya. Membaca beberapa baris terjemahan dengan suara lirih. Kata-kata itu menenangkan, seperti sahabat lama yang setia. Di momen itu, Sylvia menyadari bahwa kebebasan sejati yang ia miliki bukanlah sekadar keluar dari penawanan, melainkan kemampuan untuk menjaga ketenangan di tengah perubahan besar. Hari-hari berikutnya menjadi proses penyesuaian. Dunia bergerak cepat, sementara hati Sylvia memilih berjalan pelan. Ia mengamati, mendengarkan, dan belajar kembali hidup di tengah banyak orang. Ada saat-saat ketika ia merasa kecil dan rapuh. Ada saat-saat ketika ia ingin kembali ke sunyi yang dulu memberinya rasa aman. Namun ia tidak lari. Ia menghadapi perasaan itu dengan keberanian yang lahir dari iman. Sylvia menyadari bahwa ia bukan lagi orang yang sama. Hal-hal yang dulu ia kejar kini terasa tidak penting. Hal-hal kecil yang dulu ia abaikan kini terasa berharga. Ia menikmati pagi dengan rasa syukur. Ia menghargai malam sebagai waktu untuk merenung. Setiap tarikan napas menjadi pengingat bahwa hidup adalah anugerah. Ada orang-orang yang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu mudah dijawab. Namun Sylvia tidak merasa perlu menjelaskan segalanya. Ia memilih jujur pada dirinya sendiri. Ia memilih menjaga hatinya. Ia tahu, perjalanan batin yang ia lalui terlalu berharga untuk diukur dengan penilaian manusia. Di tengah kebebasan itu, Sylvia sering merenung tentang makna penderitaannya. Dulu, ia bertanya mengapa semua itu harus terjadi. Kini, pertanyaannya berubah menjadi untuk apa semua itu terjadi. Dan jawabannya perlahan muncul,
Ia menjadi pribadi yang lebih utuh. Ia menemukan arah. Ia menemukan Tuhan. Sylvia menyadari bahwa selama ini, dalam penawanan, ia justru menemukan cahaya yang tak pernah ia temukan di luar. Cahaya yang menuntunnya memahami hidup, memaafkan masa lalu, dan menerima dirinya sendiri. Kesadaran itu membuat matanya basah. Ia tidak lagi memandang masa lalunya dengan kemarahan. Ia memandangnya dengan rasa syukur yang dalam. Suatu sore, Sylvia duduk sendiri, menatap matahari yang perlahan turun. Ia mengingat dirinya yang dulu, perempuan yang hampa, tersesat, dan lelah berpura-pura kuat. Ia membandingkannya dengan dirinya sekarang, perempuan yang pernah hancur, tetapi bangkit dengan hati yang lebih tenang. Perubahan itu tidak datang tanpa harga. Namun ia tidak menyesal. Ada rasa takut akan masa depan. Itu wajar. Namun kini, Sylvia memiliki pegangan. Ia percaya bahwa Tuhan yang telah menenangkannya di tempat tergelap tidak akan meninggalkannya di tempat terbuka ini. Keyakinan itu memberinya keberanian untuk melangkah. Meski pelan, Sylvia mulai menyusun hidupnya kembali. Satu keputusan kecil dalam satu waktu. Ia tidak terburu-buru mengejar apapun. Ia ingin hidup dengan sadar. Ia ingin setiap langkahnya bermakna. Ia ingin menjaga cahaya yang telah tumbuh di hatinya, agar tidak padam oleh hiruk-pikuk dunia. Malam-malamnya kini diisi dengan doa-doa sederhana. Bukan permintaan yang berlebihan, melainkan ungkapan syukur dan permohonan agar hatinya tetap dijaga. Ia belajar bahwa iman bukanlah sesuatu yang selesai sekali pilih. Iman adalah perjalanan yang harus dirawat setiap hari. Di titik ini, Sylvia menyadari bahwa kebebasan yang ia dapatkan tidak sama dengan kebebasan yang dulu ia bayangkan. Dulu, ia mengira kebebasan adalah melakukan apapun tanpa batas. Kini, ia mengerti bahwa kebebasan sejati adalah memilih kebaikan dengan kesadaran penuh. Memilih jalan yang menenangkan hati, bukan sekadar menyenangkan keinginan. Perlahan, rasa takut berkurang. Rasa percaya diri tumbuh. Sylvia mulai melihat masa depan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk hidup dengan lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih dekat dengan Tuhan. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada satu keputusan besar yang menantinya, keputusan yang akan mengikat hatinya sepenuhnya pada keyakinan yang telah lama tumbuh. Namun untuk saat ini, Sylvia memilih berjalan dengan tenang, memantapkan niat, dan menyiapkan dirinya. Kebebasan yang ia miliki hari ini memang berbeda. Tidak sempurna, tidak mudah, dan tidak selalu nyaman. Namun kebebasan ini jujur. Kebebasan ini lahir dari penderitaan yang diolah menjadi pelajaran. Dan di kebebasan inilah, Sylvia menemukan dirinya berdiri tegak, dengan hati yang siap melangkah menuju cahaya yang telah lama memanggilnya. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti benih yang disiram kesabaran dan keyakinan. Setelah melewati kebebasan yang terasa asing, Sylvia semakin sering berdialog dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi bertanya apakah jalan ini benar, melainkan bertanya apakah hatinya sudah siap. Dan jawaban itu muncul bukan dari logika, melainkan dari ketenangan yang menetap. Setiap pagi, Sylvia memulai hari dengan hening. Ia duduk sejenak, menarik napas, dan merasakan hidup yang mengalir di tubuhnya. Ia mengingat masa-masa gelap yang pernah ia lewati, ketakutan, kesepian, dan luka yang menumpuk. Anehnya, kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia memandangnya sebagai guru yang keras, tetapi jujur. Tanpa semua itu, ia tidak akan sampai pada titik ini. Al-Quran yang selalu menemani kini terasa seperti rumah. Setiap ayat yang dibaca mengingatkannya bahwa hidup tidak pernah berjalan sendiri. Ada makna di balik setiap langkah. Ada kasih sayang di balik setiap ujian. Sylvia merasakan hal itu bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman yang nyata. Suatu malam, setelah menutup Al-Quran, Sylvia terdiam lama. Dadanya terasa penuh, bukan oleh beban, melainkan oleh rasa syukur yang mengalir deras. Air matanya jatuh perlahan.
Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun besar. Ia telah percaya. Bukan sekadar tertarik, bukan sekadar tenang. Ia telah percaya dengan seluruh hatinya. Namun kepercayaan itu tidak membuatnya tergesa. Sylvia ingin keputusannya lahir dari kesadaran penuh, bukan dari emosi sesaat. Ia menimbangnya dengan jujur. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia siap menjalani hidup dengan komitmen baru? Apakah ia siap belajar, berubah, dan bertumbuh? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuatnya ragu, justru membuatnya mantap. Ia teringat malam-malam panjang dalam penawanan, ketika ia berbisik memohon kekuatan. Ia teringat ketenangan yang datang saat mendengar bacaan ayat-ayat suci. Ia teringat bagaimana hatinya diselamatkan, bahkan ketika tubuhnya terkurung. Dari semua ingatan itu, satu kesimpulan menjadi jelas. Hidayah telah mengetuk pintu hatinya jauh sebelum kebebasan datang. Sylvia menyadari bahwa Tuhan telah menuntunnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Jalan itu memang menyakitkan, tetapi penuh kasih. Dan kini, ia merasa waktunya telah tiba untuk membuka pintu sepenuhnya. Hari itu, Sylvia melangkah dengan hati yang tenang. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada panggung besar. Yang ada hanyalah kejujuran dan niat yang bulat. Ia duduk dengan punggung tegak, menundukkan kepala sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan keyakinan yang matang. Saat kalimat syahadat diucapkan, suara Sylvia bergetar. Bukan karena ragu, melainkan karena haru. Setiap kata terasa berat sekaligus ringan. Berat oleh makna, ringan oleh kelegaan. Air mata mengalir, membasahi pipinya. Bukan air mata duka, melainkan air mata pulang. Ia merasa seperti seorang pengembara yang akhirnya menemukan arah. Dalam detik-detik itu, Sylvia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada beban lama yang terlepas, seolah ada ruang kosong yang akhirnya terisi. Ia tidak menjadi manusia baru yang sempurna. Ia tetap Sylvia, dengan masa lalu, dengan luka, dengan kelemahan. Namun kini, ia memiliki pegangan yang kokoh. Setelah bersyahadat, Sylvia tidak berharap hidupnya menjadi mudah. Ia tahu tantangan akan tetap ada. Dunia tidak berubah seketika. Namun yang berubah adalah cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Ada keyakinan yang menuntunnya. Ada harapan yang menyertai setiap langkah. Hari-hari berikutnya diisi dengan belajar. Sylvia belajar tentang ibadah, tentang akhlak, tentang bagaimana menata hidup dengan nilai-nilai yang menenangkan. Ia belajar dengan rendah hati, tanpa merasa paling benar. Ia belajar bahwa iman adalah proses seumur hidup, bukan garis akhir yang selesai sekali sentuh. Ada saat-saat ketika masa lalu mencoba kembali menghantui. Ada bisikan-bisikan yang menguji keteguhannya. Namun Sylvia tidak goyah. Ia mengingat alasan ia melangkah. Ia mengingat ketenangan yang ia temukan. Ia mengingat bahwa setiap manusia berhak atas kesempatan baru. Sylvia juga belajar bersyukur dengan cara yang lebih dalam. Bukan hanya atas hal-hal baik, tetapi juga atas luka yang pernah ia alami. Ia bersyukur pernah jatuh, karena dari sanalah ia belajar bangkit. Ia bersyukur pernah diculik, bukan karena penderitaannya, tetapi karena dari situlah ia menemukan jalan pulang. Kesadaran itu membuatnya meneteskan air mata syukur yang jujur. Perlahan, Sylvia menata hidupnya dengan langkah kecil. Ia menjaga lisannya, menata hatinya, dan merawat imannya. Ia tidak mengejar pengakuan. Ia memilih ketenangan. Ia tidak memaksakan perubahan pada siapapun. Ia percaya bahwa hidayah adalah urusan Tuhan, dan tugas manusia hanyalah menjaga keikhlasan. Dalam kesendirian yang kini terasa hangat, Sylvia sering berdoa. Doanya sederhana, agar hatinya dijaga, agar langkahnya diluruskan, dan agar ia diberi kekuatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ia tidak meminta hidup tanpa ujian. Ia hanya meminta keteguhan untuk menghadapinya. Suatu sore, Sylvia duduk menatap langit. Cahaya matahari terasa lembut di wajahnya. Ia tersenyum,
senyum yang lahir dari kedamaian. Ia tahu hidupnya tidak sempurna. Ia tahu masa depan tidak selalu pasti. Namun ia juga tahu satu hal yang pasti. Ia telah memilih jalan yang membuat hatinya tenang. Sylvia menoleh ke belakang, pada perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia tidak lagi melihatnya sebagai rangkaian kesialan. Ia melihatnya sebagai perjalanan penuh makna. Setiap air mata, setiap ketakutan, setiap doa yang terucap dalam diam, semuanya mengantarkannya ke titik ini. Kini, Sylvia melangkah ke depan dengan keyakinan yang lembut namun kuat. Ia tidak berjanji pada dunia. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga iman yang telah ia pilih dengan sadar. Ia tahu akan ada hari-hari sulit, tetapi ia juga tahu kemana harus kembali. Babak hidup Sylvia memasuki lembaran baru. Bukan lembaran yang bebas dari ujian, melainkan lembaran yang dipenuhi harapan. Dari kehampaan menuju makna. Dari luka menuju cahaya. Dari pencarian menuju kepulangan. Dan di setiap langkahnya, Sylvia membawa satu keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tak pernah diduga, dan bahwa tidak ada hati yang terlalu jauh untuk kembali, selama ia mau membuka diri, bertahan, dan percaya.